PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rabu yang kula muliakan, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi berkah, sehat walafiat, diberi panjang umur, semoga diberi kelancaran usahanya tambah maju dan rezekinya tambah kata barokah, dan diperbaiki dilindungi sakit segala bahaya, dijauhkan sakit penyakit, dan diperbaiki sing lagi sakit hingga sembuh akan penyakitnya sehat kembali. Putrane Bapakku Adnan lagi wakil rumah sakit, mungkin diangkat penyakitnya hingga sembuh kembali dan sehat kembali. Dan mungkin istrinya Pak Sunanto, Ibu siapa? Ibu Kasiri, begitu perbaiki hingga cepat sembuh, sakitnya diangkat, sehat kembali, dan mungkin autik dari kurang enak badan menjadi hingga sehat kembali, sakit istiqomah, menjalankan aktivitas kembali, dan seluruh saudara jamaah barangkali kondisi sakit dibarengi sehat, sedaya paringi dan menjalankan kewajiban yang kasih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kita sehingga sakit ibadah dalam menjalankan istiqomah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Enggak baca selawat samping itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajian ini malam ini tentang koreko, masih menerangkan tentang perjalanan suluk terutama wong sing mukhalif binas
suluk di mukholiditas. Mukholid artinya kita mendekatkan diri, mengambah menuju datang masyarakat Allah, tapi dengan jalan sambil kita bergaul ataupun campur kali seluruh manusia. Diterangkan wonten uslah holwat ataupun saya lentur dan terakhir kualitas. Tentang hikam niki sing dikatakan tentang kualitas. Singgila ibadah karo Gusti Allah, istiqomah, terus suluk niku ambah datang jalan menuju kepada Allah. Tapi dengan cara biasa kita campur karo manusia sehari-hari. Ibadah biasa 5 waktu, sholat 5 waktu biasa berjamaah, sunnah dan kadang puasa Senin Kamis dan juga kadang biasa mendatangi majelis taklim, juga mendatangi majelis zikir, dan juga berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap saudara, semua hal itu termasuk perjalanannya wong kang suluk atau kualitas nambah datang masanya Allah, tapi lewatnya biasa. Tapi insya Allah hasilnya di sana. Idza fatahalaka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali maha angkolla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa yuridu ayyata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawrudu alaika. Ketika jalan sudah dibuka bagi orang yang mengambah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, minat ta'arrufi, dibuka mengenal diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fala tubali ma'ah. Maka setelah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jangan mempedulikan tentang apa yang kita tuju itu. Artinya untuk mengenalkan diri. Yang penting terus fokus kita arah ke Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di dalam pengenalan ini kan berbagai macam, dari sirria atau rahasia-rahasia Allah diperkenalkan, diperlihatkan, dibuka, tapi kita jangan sampai memperdulikan, jangan sampai menghiraukan. Sudah, lurus saja. Sebab kadang-kadang gangguan-gangguannya di situ. Kadang-kadang dari itu. Dengan adanya kita dikenalkan oleh Allah arah ini, bisa tahu ini, bisa kenal ini, bahkan bisa melihat gaib, bisa melihat ketemu dengan malaikat, bisa ketemu dengan orang soleh yang sudah nggak ada, sudah nggak usah dibicarakan, nggak usah nggak usah dipikirkan dan nggak usah diobrol-obrolkan ke orang lain. Karena itu intinya bukan tujuannya cuma kita mau mendekatkan diri dan kenal Allah. Ini sewaktu-waktu orang yang istiqomah, yang sudah berjalan istiqomah, yang kita ibadah kepada Allah suluk, ya begitu. Bukan harus kita tidak harus kita usdah atau kholat atau salitul aja, dan mukholifah juga sama, begitu. Dengan tujuan yang pasti, yaitu kepada Allah. Angkolla amaluka fa innahu ma fatahaha lak.
illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Itu tuh amalan-amalan kita yang dilaksanakan untuk menuju menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu baru sedikit. Belum ada apa-apanya. Makanya kita jangan terlena. Terus saja lurus. Walaupun nanti ada biasanya orang istiqomah ada yang diperlihatkan, ada yang tahu ini, bahkan ada mimpi yang aneh-aneh, kadang-kadang begitu, yang tidak masuk akal. Itu bisa diketemukan. Dikasih oleh Allah yang beda dengan orang yang bukan istiqomah, beda orang yang belum dapat sana, beda orang yang belum tujuan suluk, yang biasa ibadah orang umum, yang belum ada bimbingannya itu. Kalau sudah ada bimbingan itu biasanya dikasih oleh Allah, istimewaan. Tapi itu nggak usah dihiraukan, malah itu balik. Nah, dengan adanya itu. Fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Jadi kebukanya sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang tidak diukur akal itu tidak masuk, artinya tidak ketemu akal. Gak usah dihiraukan, gak usah karena intinya apa? Illa wa huwa yuridu an yata'arrafa. Kita ini tujuannya yaitu harapan kita ini kenal kepada Allah. Nah itu gitu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawudu 'alaika. Apakah mengerti Anda bahwasanya mengenal diri kepada Allah itu huwa mawudu 'alaika, sesuatu yang diharapkan oleh kita ini, oleh sahabat-sahabat tadi. Apakah mengerti? Yang jelas mengerti sebab. Nah, sudah mengerti bahwa kita ini tujuannya hanya kepada Allah. Tapi kok di tengah jalan ini selalu kita diberi ujian oleh Allah. Nah, di tengah-tengah jalan kita perjalanan ini banyak ujian yang rahasia-rahasia, keistimewaan-keistimewaan oleh Allah yang tidak diukur dengan akal, tidak mampu. Yang aneh-aneh lah. Itu bukan itu tujuan yang pastinya. Yang pastinya pasti kepada Allah. Makanya kita harus tahu apakah kamu mengerti tujuan aslinya. Tujuan aslinya itu mengenalkan diri kepada Allah. Terus ada ujian apapun tidak usah diperdulikan. Wal a'malu anta muhdiya ilaihi, amalan-amalan Anda atau sabda kabesius pada masih dilakukan itu sebagai petunjuk, sebagai petunjuk hidayah, ataupun kita jalan itu kan harus ada petunjuknya. Amalan ini dari amalan ini, berbagai macam amalan, banyak amalan itu, nah itu termasuk jalan kita menuju Allah supaya bisa wusul. Wusul itu artinya sampai kepada Allah. Wusul itu pun belum sampai kita nyentuh kepada Allah, namun baru nyampe. Nah, kalau sudah kita intiha atau goyah dalam wusulnya, menyentuh ila hadratillah, sampai ke pengayaannya Allah, ke hadratullah. Nah, itu baru. Nah, kalau sudah sampai hadratullah, kita ini ada ujian sakit oleh Allah. Nah, ujian sakit ini jelas ini bisa jadi tadabbur kula sampean. Berpikir sampean yang mendalam. Apakah kita ini tidak kuat? Apakah kita ini ujian dari Allah? Apakah ini termasuk derajat kita untuk meningkatkan kualitas kita istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin pasti hal-hal seperti itu timbul. Jadi diuji, ada ujian.
Nah, ujian psikologi ini sebenarnya ujian masih banyak menerangkan tentang sakitnya orang yang lagi suruh. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti ada pertimbangan bagi orang yang sudah musuh nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan sakit itu yang pastinya amalan berbagai macam amalan. Umpama dari mulai baca ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah ada sana, dari baca asma-asma Allah, dari baca sholawat, dari baca hizib dan lain sebagainya, itu kan sudah ada ulama sunnah. Nah, di tengah jalan atau sudah sampai kita suruh kita sudah sampai ujung, ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Sakit. Apakah kita ini berhenti mengamalkan atau tidak? Tentu jadi beban terhadap kita. Dan ternyata sakit ini lebih istimewa daripada kita seger. Mulanya jangan sampai kita orang istiqomah ini jangan sampai merasa ngeluh kalau sakit. Nah, kalau kita ngeluh sakit, turun derajat istiqomah. Justru sakit itulah yang lagi ditingkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali kita sakit. Nah, nggak apa-apa. Kata hikam ini ditinggalkan macam-macam amalan-amalan yang lagi kita istiqomahkan. Sementara sakit nggak bisa melaksanakan barangkali. Nah, nanti kalau kita sabar dan kita menerima dengan cobaan sakit itu, akan diganti oleh Allah darahnya dari darah yang istimewa. Artinya sehat. Yang tadinya umpama orang contoh darah tinggi jadi dengan sendirinya dikasih oleh Allah dirubah lagi. Tapi kalau kita enggak dirubah, segitu-gitu aja. Darahnya jadi darah rendah. Semuanya itu serba dirubah. Badannya dirubah. Semuanya jadi berubah semua. Artinya jadi kualitas. Nah, gitu. Berkualitas. Kualitas dengan istiqomahnya dan ibadahnya kepada Allah. Bukan biasa-biasa kalau sakit. Makanya orang-orang soleh itu kalau dikasih sakit tambah bersyukurnya besar. Kenapa? Itu peningkatan derajat. Lagi ditingkatkan derajatnya. Nah, masuknya keberkahan dari zikir, masuknya nur zikri, masuknya nur istiqomah, masuknya berkahnya istiqomah itulah dicoba sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai orang-orang soleh itu sangat senang diberi sakit itu. Alhamdulillah senang. Tambah sabar, tambah tawakal. Jangan sampai nanti ditengok oleh orang-orang yang menjenguk orang istiqomah terus sambat. Terus dirinya ngobrol-ngobrolkan sakitnya ini ngeluh sudah turun lagi. Ini pelajaran orang suruh. Jadi kalau diberi sakit itu berarti diberi keistimewaan. Setelah itu nanti derajat kita benar-benar drastis turun naik. Kalau diberi sakit kita sabar. Tapi kalau kita nggak sabar, ada orang nengok cerita, ada orang yang nengok ngeluh. Ya itu mau meningkat jadi. Seharusnya kita tanpa diobatin lagi itu dengan sendirinya bahkan jadi seger, padahal ujian saja dari Allah. Jadi seger buger dengan jadi bagus. Dan karena diobrolkan tentang lu, jadi hasilnya ini makanya lebih baik nggak usah diobati daripada nggak usah diobati. Harus kita sabar, dan kita selalu bersyukur diberi sakit. Tapi kalau diobati berarti sudah istiqomah.
Alal istiqomah. Karena itu bagaikan ujian orang yang lagi suruh. Wal a'malu muhdiya ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa mawludu alaika. Di mana tanda-tanda hidayahnya bahwa kita ini sesuatu yang datang itu terus kita tidak mengerti bahwa itu memang ujian dari Allah, bahwa itu memang semua dari Allah. Kalau kita selalu tidak sabar, tidak menerima dan tidak selalu merasa ngeluh, itu berarti tidak mengerti isinya suluk ataupun kita tidak mengerti bahwa itu lagi mendapatkan derajat dari Allah. Nah, intinya apa? Di dalam kita mengejar suluk, mengubah diri, mendekatkan diri kepada Allah lewat istiqomah ibadah. Ini masih ranah mukholidinas. Intinya apa? Ma'rifatullah ta'ala hiya ghayatul mathalibi wa nihayatul amali wal ma'arif. Itulah kalau sudah dicuci kayak begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita merasakan yang namanya ma'rifatullah. Apa sih ma'rifatullah itu? Ma'rifat tentang Allah, mengenal diri nanti kepada Hadratullah itu ghayatul mathalibi. Katoge, mentoge ini saya cari. Yang saya cari-cari ini justru kan ma'rifat kepada Allah. Bukan yang tadi. Misalnya saya ketemu ini berapa? Terus saya bisa ini. Kok saya bisa ini, kok sendiri kan? Bapak keluar aromanya sampai. Tahu-tahu saya ini lagi pikiran bisa dengan sendirinya bisa tempat satu pilihan atau satu jaket itu ada di sampingnya. Padahal lu dari sini, tahu-tahu di sini itu kan karoman. Itu tergolong karom. Tapi nggak usah dipedulikan ya sama. Sama aja dipikir kita kan ma'rifat billah, nembus kepada Allah, duduk di sini tahu-tahu di depan Ka'bah kan. Nah itu. Tapi nggak usah dihirau, nggak usah dihiraukan. Intinya apa? Kita ketemu kepada Allah. Pungkasannya bukan kita duduk di pengimaman ini tahu-tahu di depan Ka'bah. Walaupun bisa begitu barangkali kan, itu kan diperlihatkan oleh Allah karomah. Itu kemuliaan dari Allah. Sebratan mukjizat dari Nabi Muhammad yang dikasihkan kepada orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang model semacam-macam itu nggak usah diceritakan kalau sampai bisa sampai begitu lah. Kalau nggak usah diperdulikan. Tetap kita lurus intinya kepada Allah. Kalau diceritakan kecuali tahu-tahu di sana ada yang nemuin gitu kan orang lain. Oh, di sana kita mau nemuin bapak karena itu dapat apa? Dan kayak gini umpama ya, contoh. Ya usah sampai harus cerita tapi karena anak ukur lagi beda urusan. Itu beda. Ya betul. Ghayatul mathalib wa nihayatul amal. Jadi ma'rifat itu katoge. Pragate tuntas. Selesainya yaitu di kita mencari sekian tahun rasanya lamanya. Kita mencari. Dan soal tahunnya sih tidak jadi ukuran. Sebab itu anugerah Allah. Fadl Allah. Oh, barangkali baru 5 tahun sudah bisa begitu ya itu sudah sampai ke ma'rifatillah. Itu kan kena belajarin Allah, makanya tidak bisa kasar yang namanya. Sama saja ilmu begitu juga nggak bisa kita harapkan sekian tahun itu bisa walaupun ada target sekian tahun ya diatur. Tapi kadang nggak bisa diukur. Kadang-kadang dari kecil aja sudah diprogram oleh orang juga bisa. Tapi itu kan nggak banyak. Kalau yang perjalanan kita memang ada bimbingan, ada sana, ada guru, ada musik, ya itu memang ada program sekian. Walaupun program
15 tahun, tapi ternyata 5 tahun sudah. Itu kan anugerah dari Allah juga. Keberkahan dari Allah. Wa nihayatul amali wal ma'arifi. Dan juga nihayah itu sama. Goyah juga saya sudah nyampe Allah itu dengan sempurna. Nihayatul amal dan juga angan-angan kita yang jadi tujuan untuk mengenalkan diri kepada Allah sudah tersampaikan. Wal ma'arifi dan tujuan-tujuan kita dari awal untuk kita ketemu Allah sudah tersampaikan. Itu namanya ma'rifat. Mungkin lagi fa'idha wajah Allah ta'ala abdahu biba'di asbabiha wa fatakhalahu babu ta'arrufi lahu minha wa awjada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha fa dzalika minan ni'ami al-jazilati alaihi. Nah, maka ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang diberi fadl anugerah oleh Allah, kita bisa berhadapan kepada Allah di asbabnya, itu sebagian daripada wasilah atau lantaran atau sebab-sebab. Karena ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya kita benar-benar takarrub suluk supaya usul datang ke Allah benar-benar. Wa fatakhalahu babu ta'arruf. Sesudah mempunyai kita sebab-sebab yang sudah dilaksanakan amalan, berbagai macam amalan yang sudah dibimbing oleh guru yang sudah ada sanadnya, yang sudah kita mengikuti aturan mursyid atau guru. Nah, itu nanti wafatakalau babuta, dibukanya kemakrifatan bagi hamba dari melaksanakan sesuatu yang sudah dijalani. Wa aujadalahu sakinatan. Nanti bisa ketemu menjadi tenang. Batu makminakan dan anteng. Hati tenang, pikiran tenang, raga anteng, tidak bergejolak. Tidak di dalam kita meraih apa yang sudah diraih, yaitu ta'arruf ataupun ma'rifat billah. Padhalika minan ni'ami minan na'am padhalika minan ni'ami al-jazilah, itu tergolong kenikmatan-kenikmatan yang besar, yang agung bagi hamba yang sudah diberikan ketenangan hati ataupun antengnya pikiran, antengnya jiwa. Jadi enggak ngersu enggak pernah ngersu lah, walaupun banyak ujian tetap aja tenang, stabil, santai saja. Banyak ujian, banyak cemoan, banyak pokoknya cuma ya tetap aja santai saja, hati tenang, pikiran tenang, anteng. Meskipun arane nikmat dari Allah yang luar biasa, yang besar, minan ni'am jazilah. Bayam bagi Allah yang tarifa bima yafutu bisa bidzalika minal amalil birri wa ma yatarattab. Jadi nggak usah khawatir, nggak harus mentok ketemu Gusti Allah itu. Umpama sampean nih ngamalkan pirang-pirang amalan, umpama ditinggalkan sudah jadi masalah, orang usah diurusi. Aduh, kita tidur kodoni, orang usah, nggak usah masih mikirin kodoni, orang usah itu sih. Kalau mentok karo Gusti Allah itu sing dulu apa? Lakoni, jadi gencel. Tadi itu. Ketika ikhlas bukan. Sampai di bakal lagi masih suluk,
Jangan usul amalan berbagai macam amalan istiqomah. Tinggal dikodok, ketinggal dikodok. Tapi bagus puncak kali ma'rifat billah. Us aja mikir kok kita mau ketinggalan. Kita mau tes nekani silaturahim atau tes ngadri apa ketinggalan. Orang usah usah orang jadi pikir sing penting kita lakoni itu sudah terima waktu. Hasil waktu sih beda. Maksudnya sing tugas-tugas tertentu lah. Kita akan bawa musuh. Nah itu sing musik sing guru-guru jangan. Terus sehingga ketinggal, mau terus dipotong. Kayak sakit mari apa? Maka kita tempuh marifat Gusti Allah, paling sakit Gusti Allah. Ditinggalkan lagi sakit itu harus diamalkan. Kenapa? Kok kali tinggal susah berangkat sakit, kalau kita lanjutkan. Nah pada pulang mau wis mentok Gusti Allah. Jadi kita diundang menteri kota baca harus menapa kota. Nah tidak lain pula tidur apa sehingga orang ini. Itu harus itu tinggal mau lanjutkan sehingga harus dia tahu. Tapi saya udah wis makrifat bil. Ada saya tulis ya tetap di jalan. Kayak apa? Ada tiga lagi. Dulu ngerti ilmu ikhlas ya akhirnya dilakon ya akhirnya. Dulu nyampein Gusti Allah sih ikhlas. Ada bang nyampein Gusti Allah sih tentu. Apa mau Gusti Allah Gusti Allah. Allah bari dulu bari Allah. Terus bari mau berdoa Allah, bari berdoa Allah ya. Orang iman bisa seperti kita lagi sakit Allah jangan. Begitu. Jadi bisa dipikir kalau ketinggalan. Nah ini tingkatan bakal wis nyentuh di Gusti makrifat billah. Kayak paten. Di bahasan ikhlas bakal mau di bahasan ikhlas ya akhirnya dilakoni bakal terjadi sih. Beda kalau wis jadi bulan ya wis jadi. Contoh kos-kos wis jadi berarti orang tahun. Dan masa cari kan menang itu balon betul kan? Kemudian orang Banten mungkin bisa bertukar Sumatera Kalimantan itu. Jadi itu kenapa? Karena wisma. Jadi orang saya mikir pun amalan kita ketinggalan kita berterburuk pun bisa nyampe. Tujuannya kan nyampe di Gusti Allah. Kalau nyampe di Gusti Allah ya kali kita kejadian Gusti Allah. Ikhlasin penting kita jalan. Nah, hari mau sih tambahan amalan bisa. Ini perlu nyambungkan supaya kita lebih cepat untuk nyampe di hadratillah. Paham? Jadi bagian mukhalif, bagian sentuh, bagian uzlah, lewat di sana. Nah, barang ini sih paling kata di mukhalif dinas. Kemudian maka sadar mengatakan soal masalah anugerah fatul Gusti Allah lakas mulut Gusti Allah seperti istiqomah. Seorang usaha manfaat ibadah makanya pada terserah seperti ibadah takwa di bawah. Nah, tapi yang lupa terbicara mau ya saya tidak. Maka kita lagi sakit ya kita berjalan. Terus ditinggalkan orang apa? Yang mau sakit berdiri dia orang sah. Jadi diterangkan hikam. Jadi kali itu anu bawah betul dibuat. Tapi bapak jikulah di dunia masih pelajaran ya. Kenapa sanggup supaya kita jalani rata supaya kita lurus. Aku tenaga psikolog. Ada bagus tepung, ada bagus tepung ya. Bagaimana yang tepung belum bisa kok. Nah itu kalau celong buat, harus nyampe bisa Allah nyetor dulu jalan. Pun teman-teman kajian ilmu berhikmah dan perlu dipahami dan diamalkan. Maka singkat tahun. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.